Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4A yang Ibu banggakan, selamat pagi dan selamat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang energi bunyi. Kemarin kalian sudah belajar tentang keanekaragaman kebudayaan di Indonesia. Dan salah satunya yaitu ada budaya alat musik ya, alat musik pada daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dan alat musik tersebut tentunya menghasilkan energi bunyi. Dan kali ini kita akan belajar tentang energi bunyi. Apa itu energi bunyi, jenis-jenis energi bunyi, dan contoh-contohnya. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Semoga pada pagi hari ini pembelajaran kita bisa lancar dan kalian bisa memahami. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk apa kita belajar energi bunyi agar kalian lebih memahami ya. Lebih memahami tentang energi bunyi, tentang jenis-jenisnya, dan sebagainya. Oke, kita mulai. Energi bunyi. Segala sesuatu yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi, bunyi itu apa? Jadi, bunyi itu sesuatu yang bergetar. Nah, itu akan menghasilkan sebuah bunyi itu tadi. Jadi, bunyi berasal dari benda yang bergetar, gitu ya. Dan sumber bunyi itu, apa yang disebut dengan sumber bunyi ini? Yaitu benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Jadi itu disebut sumber bunyi. Saat kita bicara, kita mengeluarkan bunyi. Seperti Bu Febri ini berbicara dan mengeluarkan bunyi. Kita mendengar bermacam-macam bunyi. Saat berjalan, kamu mendengar suara langkah. Ketika di rumah, kamu mendengar suara radio, musik player, ada TV, burung berkicau, ayam berkokok, orang berbicara, dan sebagainya. Bahkan di malam yang sunyi pun kamu masih dapat mendengar suara jangkrik, jarum, jam, dinding ya. Jadi di sekitar kita itu banyak sekali bunyi-bunyi yang kalian dengar. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis bunyi. Jenis-jenis bunyi apa saja, Bu? Kita belajar bersama-sama. Bunyi ada yang enak didengar dan ada yang tidak enak didengar atau bahkan dapat merusak telinga kita ya. Suara musik atau penyanyi yang merdu tentu enak didengar. Namun, suara mesin pabrik, petir yang menggelegar, dan suara pesawat terbang tentu sangat mengganggu sekali. Ya, karena tidak enak untuk didengar. Nah, berdasarkan kuat lemahnya atau frekuensinya bunyi, dibedakan menjadi 3 jenis. Kita akan ketahui masing-masing jenisnya. Yang pertama yaitu infrasonik. Infrasonik ini bunyinya sangat lemah. Jadi jumlah getaran bunyinya kurang dari 20 getaran per detik. Ya, karena sangat lemah sekali. Jadi kita tidak bisa mendengarnya saking lemahnya atau sang tidak terdengar, ya. Jadi yang dapat mendengar bunyi infrasonik ini yaitu hewan-hewan, misalkan jangkrik, angsa, dan anjing. Karena hewan ini diberikan kepekaan yang lebih oleh Allah untuk masalah telinganya ya, diberi kepekaan pendengaran yang sangat lebih, berfungsi untuk mencari mangsanya. Dan yang kedua yaitu audiosonik. Audiosonik ini jenis bunyi yang dapat kita dengar. Jumlah getaran bunyinya berkisar antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Jadi ini yang audiosonik ini yang
bisa kita dengar atau bisa didengar oleh manusia. Dan yang ketiga yaitu ultrasonik. Ultrasonik ini bunyinya sangat-sangat kuat. Yang infrasonik tadi lemah, kalau ultrasonik ini bunyinya sangat kuat. Di atas audiosonik, di atas yang bisa kita dengar, yaitu jumlah getarannya melebihi ya, lebih dari 20.000 getaran per detik. Jadi bunyi ini tidak bisa kita dengar. Hewan yang dapat menangkap bunyi ini yaitu lumba-lumba ya dan kelelawar. Oke, dari sini dapat kalian pahami ya jenis-jenis bunyi ini perbedaannya apa gitu ya. Bisa kalian pahami. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita cari tahu benda-benda yang menghasilkan bunyi. Gimana sih cara benda-benda menghasilkan bunyi? Contohnya ini ada alat musik tradisional Indonesia yang sudah kalian kemarin baca, yang Ibu beri materinya ada alat-alat musik tradisional ya. Jadi alat musik tradisional ini menghasilkan bunyi yang berbeda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar seperti tadi ya, seperti definisi bunyi tadi. Kalian sudah Ibu beritahu ya bahwa bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Jadi ini alat musiknya ini bergetar, jadi akhirnya menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dengan cara apa saja? Banyak sekali cara benda-benda menghasilkan bunyi ya. Yang pertama bisa kita lihat yaitu dengan cara dipukul. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, misalkan gong atau gendang. Ini contohnya gong, ini contohnya gendang. Lalu ada lagi yang ditiup. Nah, ini ditiup. Alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, misalkan ada trompet dan ada seruling. Dan yang ketiga yaitu digesek. Seperti ini, alat musik yang dimainkan dengan cara digesek itu contohnya biola dan rebab. Dan kita lanjutkan yang keempat yaitu dengan cara dipetik. Dipetik ini contohnya alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik, misalkan gitar dan kecapi. Seperti ini ya gitar ya, yang biasa kalau kalian lihat pada musik-musik ya, pada konser atau lain sebagainya. Dan kita lanjutkan yang kelima yaitu dengan cara digetarkan. Ini namanya apa? Ini namanya angklung. Nah, alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan, ini contohnya ya, suaranya. Nah, digoyang-goyangkan. Ini angklung atau maracas, itu dengan cara digetarkan. Baik anak-anak, setelah kalian tahu bagaimana cara-cara alat musik menghasilkan bunyi, sekarang kita akan belajar dan mengetahui contoh-contoh alat musik daerah yang ada di Indonesia. Sebenarnya banyak sekali contoh alat-alat musik daerah dan bisa kalian temukan ya, bisa kalian cari di internet ya. Tapi Bu Guru akan kasih tahu kalian yaitu 5 alat-alat musik daerah ya. Yang ini ya, ini nanti ada di LKS kalian di halaman 10. Di halaman 10 nanti ini dipertanyakan alat-alat musik yang Bu Guru tampilkan ini ya. Jadi nanti bisa kalian contoh untuk mengerjakan LKS kalian di halaman 10. Baik, yang pertama ini namanya rebab. Hampir sama seperti biola tadi ya. Karena apa? Karena digesek. Asal daerahnya yaitu Jawa Barat. Ini cara mainnya digesek seperti biola tadi. Dan yang kedua ini namanya gambus. Ini hampir sama seperti gitar tadi ya. Daerah asalnya Sumatera Selatan. Cara membunyikannya dengan cara dipetik. Ya, dipetik sama seperti gitar, namanya gambus. Dan yang ketiga ini adalah namanya sampe. Sampe ini berasal dari Kalimantan Timur, yaitu biasanya dipakai oleh suku Dayak ada di Kalimantan Timur. Cara memainkannya juga sama, yaitu dipetik, sama seperti gitar atau sama seperti gambus. Lalu ini ada alat musik yang namanya saluang atau seperti seruling ya. Kalau kalian tahu seruling, nah seperti ini. Saluang namanya, daerah asalnya yaitu Minang. Cara membunyikannya dengan cara ditiup
ya. Dan yang terakhir ini namanya tifa. Tifa ini seperti drum. Kalau sekarang ya seperti drum atau seperti gendang gitu ya. Nah, ini namanya tifa. Daerah asalnya yaitu Papua dan cara membunyikannya dengan cara dipukul. Oke. Dari sini kalian bisa memahami ya, apa itu energi bunyi, terus jenis-jenis energi bunyi itu apa, yang dapat kita dengar itu energi bunyi apa, dan contoh-contoh alat musik yang menghasilkan bunyi. Ya. Ibu harap kalian bisa memahami materi ini dengan baik, dan kalian bisa setelah ini mengerjakan LKS ya, bisa mengerjakan LKS dengan lancar tanpa keraguan-raguan ya, karena kalian sudah mendalami materi energi ini. Baik, Ibu ucapkan terima kasih banyak sudah mendengarkan materi dari Ibu Guru. Semoga kalian sehat-sehat di rumah ya, jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ucapkan maaf jika ada salah kata dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.